Ya, anak-anak kelas 7 SMP, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai aplikasi pengolah angka yang sedang kita pelajari, yang pada kali ini adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel saya akan menjelaskan secara singkat, dan pada kali ini pun saya akan menjelaskan mengenai tugas yang saya berikan pada hari ini. Jadi, untuk sekilas tentang Microsoft Excel, tampilannya seperti ini ya. Jadi, Microsoft Excel itu atau di dalam merupakan salah satu dari Microsoft Office yang dipakai untuk bekerja. Microsoft Excel adalah pengolah angka. Kalau Microsoft Word itu adalah pengolah kata. Nah, yang saya pakai ini adalah Microsoft Office 2010. Masih banyak tipe-tipe Microsoft Office lainnya. Di sini kita bisa lihat ada tab File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Di sini kita bisa lihat dari file terlebih dahulu. Ada tombol Save, Save As, Open, Close. Save ini untuk menyimpan, Save As ini untuk menyimpan kembali dengan nama yang baru, Open ini untuk membuka file, Close ini untuk menutup file, Resend ini untuk melihat file-file yang terakhir kita buka, New ini untuk membuat file baru, Print ini untuk print atau mencetak hasil kerja kita, Save and Send ini jika kita ingin mengkoneksikan atau mengirim file kita melalui email, dan Help ini untuk bantuan. Option ini beberapa pilihan, dan Exit ini untuk keluar dari Microsoft Excel. Lalu di sini ada Home, banyak pilihannya untuk mengatur font size, font type, terus ada mengatur background, mengatur warna huruf, besar kecilnya, ukuran. Lalu di sini untuk melihat atau mengubah jenis tulisannya menjadi bold, italic, atau di sini ada underline. Lalu di sini kita bisa melihat ada fungsi-fungsi untuk menambahkan tabel, baris ataupun kolom, dan juga menghapus baris atau kolom. Di sini ada sort and filter, find and select. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat untuk materi minggu lalu atau bisa mencari informasi di berbagai sumber lainnya. Lalu di sini ada insert. Kalian bisa lihat isinya seperti ini. Page layout isinya seperti ini untuk mengatur ukuran file. Biasanya seperti itu. Formula ini mengatur untuk formula-formula apa saja yang bisa dipakai di Microsoft Excel ini. Data ini untuk pengenalan tingkat lanjut dan mengatur perhitungan lebih lanjut lagi ya. Ini adalah fungsi selanjutnya dari formula. Review ini sama seperti di Word, jadi kita bisa mengatur teks ini seperti apa teks di dalam Microsoft Excel tersebut. Dari spellingnya apakah sudah betul atau salah, research, translate. Kita bisa juga protect ini hasil tampilan dari lembar kerja kita. Lalu view ini adalah kita bisa mengatur tampilan kerja kita ini seperti apa. Grid lines ini adalah garis-garis yang ada di sini yang tidak terlalu terlihat. Dan beginilah menu dari view. Baik, saya akan lanjutkan untuk penjelasan singkat mengenai tugas hari ini. Tugas hari ini saya meminta kalian untuk membuat rumus sederhana dari gambar yang saya berikan. Ya. Jadi soalnya tadi seperti ini ya, anak-anak.
Tapi saya ingin menjelaskannya dengan soal yang sedikit berbeda. Jadi kalian bisa mengikutinya secara perlahan-lahan. Jadi semoga penjelasan Bapak ini dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya. Oke, pertama-tama adalah nomor 1, operasi aritmatika sederhana. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat di soalnya seperti ini, operasi aritmatika. Oke, kita lihat dari yang penjumlahan. Di sini sudah Bapak tampilkan data 1, data 2, dan data 3 serta hasilnya. Ya, Bapak hanya meminta rumusnya saja. Semua rumus dalam Microsoft Excel, sekali lagi Bapak tekankan, semua rumus dalam Microsoft Excel wajib diawali dengan tanda sama dengan. Ya, agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti itu. Baik, sekarang kita lihat dari yang penjumlahan. Penjumlahan itu menggunakan lambang plus seperti biasa dalam matematika ya. Kalau pengurangan itu tanda minus. Lalu untuk perkalian menggunakan bukan tanda X ya, tapi tanda bintang. Kalau di keyboard kalian tekan tombol shift dan angka 8. Seperti ini. Nah, ini adalah perkalian. Nah, lalu pembagian ini bukan lambang pembagian yang seperti biasa ya, bukan titik 2 seperti ini ya. Tapi kalau dalam Microsoft Excel itu lambangnya adalah garis miring seperti ini. Oke, kita lihat satu persatu. Dari penjumlahan. Nah, bagaimana bisa mendapatkan hasil 240 ini? Kita lihat di data 1, data 2, dan data 3. Berarti di sini sudah Bapak tampilkan sama dengan B5 ditambah C5 ditambah D5. Dari mana itu B5, C5, dan D5? Kita lihat. Data pertama. 90 ini berada di kolom mana? Di kolom B. Ya, lihat di kolom B. Semua data 1 berada di kolom B. Lalu kita lihat 90 ini ada di baris berapa? Baris keberapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada di baris 5. Jadi penulisannya adalah kolom dulu baru baris. Ya, kolom B dan baris 5. Seperti itu ya. Kolom B dan baris 5. Lalu selanjutnya, data kedua itu semuanya ada di kolom C. Kita lihat data kedua untuk penjumlahan ada di kolom C dan baris ke 5. Ya, C baris ke 5. Makanya di sini ditulisnya C5. Dan data ketiga semuanya ada di kolom D. Ya, ada di kolom D dan baris kelima untuk data 3 yang penjumlahan. Maka hasilnya adalah 240. Jadi, Bapak hanya meminta saja untuk rumusnya diawali dengan sama dengan. Kalian boleh mengetik secara manual atau langsung memilih datanya. Tapi karena kalian yang tidak punya komputer di rumahnya, kalian tulis manual ya. Kalau misalkan kalian sudah punya komputer atau bisa mengoperasikan Microsoft Excel, kalian hanya mengetikkan langsung angkanya. Seperti ini, harus diawali dengan sama dengan semuanya. Lalu diklik 90-nya. Berikan tanda tambah. Lalu klik yang data kedua. Jangan lupa tanda tambah, klik data ketiga. Nah, setelah itu kita tekan enter. Maka hasilnya 240 penjumlahannya. Kalau kalian ketik manual juga sama saja ya, sama dengan C5 ditambah B5 ditambah C5 ditambah D5. Nah, sama bukan? Oke. Sekarang lanjut ke pengurangan. Pengurangan sama ya. Pengurangan sama dengan lambang atau operasinya adalah menggunakan
lambang minus, ya, lambang kurang seperti matematika biasa. Kita lihat di sini, semua data 1 ada di kolom B, data 2 di kolom C, data ketiga di kolom D. Namun, untuk pengurangan ada di baris ke-6. Jadi, semuanya ditulisnya seperti ini, kolom B baris ke-6, C baris ke-6, D baris ke-6. Kita lihat 30 kan ada di D dan baris ke-6. Itu. Jadi ya sama saja seperti tadi. Sama dengan, diawali sama dengan B6 dikurangin C6 dikurangin D6. Maka hasilnya 80. Seperti itu ya. Lanjut ke perkalian. Perkalian sama saja seperti penjumlahan dan pengurangan. Ya, sama saja. Nah, di sini di bagian perkalian itu ada di baris ke-7. Berarti semuanya kita lihat B7, C7, dan D7. Berarti sama dengan B7 dikali C7 dikali D7. Maka hasilnya 336. Ingat ya, rumusnya seperti ini, sederhana saja. Lalu untuk pembagian sama saja seperti yang sebelumnya. Ya, diawali dengan sama dengan. Kita lihat pembagian itu ada di baris ke-8 semua, ya. Saya hanya minta sampai data ketiga saja, ya. Jadi B8 dibagi C8 dibagi D8. Maka hasilnya 2. Seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya ini saya hanya geser sedikit. Nah, berarti data 1 ini ada di kolom C. Data kedua di kolom D. Data ketiga di kolom E. Penjumlahan ada di baris 4. Pengurangan ada di baris 5. Perkalian di baris 6. Dan pembagian di baris 7. Nah, kalian hanya ikuti saja contoh yang Bapak jelaskan tadi. Ya, cara menulis rumusnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, tapi harus disesuaikan dengan gambarnya yang Bapak kasih di soal tadi. Oke, kita lanjut ke bagian sum atau sum ya. Di soal seperti ini Bapak kasihnya. Ada nama barang dan jumlahnya. Rumusnya seperti apa? Nah, Bapak sudah membuat contoh soalnya. Tapi Bapak geser di tabel yang sebelahnya. Jadi ini hanya untuk kalian belajar, nanti tinggal diaplikasikan di soal yang Bapak kasih tadi. Nah, kita lihat di sini ya. Sama seperti tadi, kita lihat di bagian jumlahnya saja. Jumlah ini berada di kolom E semua ya. Kita lihat E di kolom E semua. Nah, untuk jumlahnya ini masing-masing baris kita lihat. Jumlah yang pertama ada di baris 5. Jumlah kedua di baris 6 dan seterusnya sampai baris 10 gitu. Jadi untuk penulisan rumusnya mengapa bisa mendapatkan 21? Kita lihat di sini. Sama dengan sum kurung buka ini adalah tabel pertama ya. Jumlah pertama titik 2 ini bukan bagi ya, tapi sampai. Ini adalah tabel terakhir yang kita jumlahkan gitu ya. Nah, maka rumusnya seperti ini. Atau bisa kita klik manual kalau misalkan kalian bisa mengoperasikan Microsoft Excel, kalian tinggal ketik sama dengan sum kurung buka. Nah, kita tinggal klik di tabel pertama, lalu kita tarik dan tahan mouse kita, klik kiri sampai bawah. Nah, E5 sampai E10, jangan lupa kurung tutup, lalu klik enter. Maka hasilnya 21. Kalau kalian jumlahkan secara manual pun hasilnya 21. Seperti itu. Sum itu adalah jumlah total dari yang kita pilih ya. Angka-angka yang kita pilih. Nah, kebetulan angka yang saya pilih adalah dari E5 sampai E10 ya.
Lihat, E5 sampai E10 karena semuanya jumlahnya ada di E. Ya, ada di kolom E dan masing-masing ada di kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sampai kolom terakhir ini yang angkanya 6. Seperti itu ya penulisan untuk fungsi sum. Dan kita lihat soalnya yang Bapak berikan. Nah, di sini Bapak hanya mengubah sedikit saja. Jadi memojokkan tabelnya. Jadi kita lihat jumlah ada di kolom C. Betul sekali ya, ada di kolom C. Lalu setiap jumlah ini ada di baris keberapa saja? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama seperti contoh soal tadi. Ya, kolom pertama adalah C2. Kolom terakhir adalah C7. Maka penulisannya adalah, nah nanti kalian tulis sendiri ya. Nah, nanti kalian bisa lihat contohnya penjelasan Bapak tadi. Oke, semoga sudah mengerti. Lanjut, adalah soal ketiga. Ada nilai minimal, ada nilai maksimal, dan nilai average atau average. Atau itu adalah rata-rata ya anak-anak ya. Nah, di soal seperti ini Bapak kasihnya. Tadi ada ralat sedikit untuk nilai average itu harusnya 76,1 ya anak-anak. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Nah, Bapak hanya bergeser saja tabelnya dan angkanya pun juga sudah Bapak ubah sedikit. Nah, ini adalah contoh soalnya. Oke, kita lihat lagi nilai minimal dari kumpulan data. Kita lihat nilai akhir ini semua ada di kolom E semua ya. Ada di kolom E semua dan nilai akhir ini berada di setiap baris dari 5, 6, 7 sampai 14 ya. Maka nilai minimal itu rumusnya selalu diawali dengan sama dengan minimal kurung buka sama seperti sum tadi. Kolom pertamanya adalah E5 dan kolom terakhir adalah E14. Kolom E baris 14. Seperti itu. Ya, nilai minimal itu adalah melihat nilai yang paling terkecil di antara kumpulan data. Kita lihat kumpulan data di sini. Ya, betul. Di sini yang paling kecil adalah 56. Lanjut, nilai maksimal. Gampang, karena tulisan min diganti max. Nah, seperti ini rumusnya ya anak-anak ya, sama dengan max kurung buka ya. Data pertama di kolom E5 sampai data terakhir di kolom E dan baris 14. Seperti itu. Maka akan kita lihat di sini yang paling besar memang 90. Lanjut, nilai average atau rata-rata. Ya, kalau di sini sama, hanya diganti tulisannya average. Ya, kolom pertama E5, kolom terakhir E14. Ingat ya, sampai itu menggunakan titik 2. Nanti ada pembelajaran selanjutnya, misalkan ya, misalkan hanya diambilnya baris pertama dan baris ke 10 ya. Misalkan kita mau average-nya baris pertama dan baris 10. Itu juga nanti ada rumusnya. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kalian hanya mengambil beberapa data saja, jadi rumusnya adalah sama dengan misalkan average ya, average. Misalkan hanya baris 1 dan baris yang terakhir ya, nilai akhir 1 sama 10 Anto dan Jaka. Jadi 60. Maaf. E5 titik koma, Jaka ada di E14. Ya, kalau hanya mengambil dua data saja. Nah, maka hasilnya 62,5. Kalau untuk yang 73,1 ini adalah dari Anto sampai Jaka. Ya, jadi rumusnya seperti ini menggunakan titik 2. Kita lihat ke soalnya. Nah, saya hanya bergeser sedikit dan angka saya ganti. Kita lihat nilai akhir yang dicontoh soal ada di kolom E, sekarang ada di kolom C semua. Ya, lalu barisnya dari baris kedua sampai baris ke
11. Maka nilai minimal adalah sama dengan min berapa sampai berapa, titik-titik sampai titik-titik. Itu ya. Lalu nilai maksimum sama dengan max kurung buka titik-titik dari mana sampai titik 2. Nah, tadi seperti sudah saya jelaskan, jangan lupa tutup kurungnya. Average sama saja, sama dengan average kurung buka dari baris ke berapa sampai baris ke berapa. Seperti itu. Semoga kalian sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan pada kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal ini karena ini hanya dasar dari pembelajaran Microsoft Excel pada kali ini. Untuk next nanti kita akan belajar lebih banyak lagi. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan pada hari ini. Terima kasih dan semoga sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.